Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa dalam saat teduh malam, diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kita siapkan hati kita, mari kita bawa keluarga kita berjumpa dengan Allah dan kita menikmati lawatan kasih-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 26, bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Malam ini kami bersekutu, kami membawa keluarga kami berjumpa dengan Allah. Biarlah Tuhan melawat kami, melawat dengan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh kami diteguhkan. Ya Roh Kudus, bukalah pikiran-pikiran kami, dan kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di tengah-tengah hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kita akan baca dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu
bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, satu tema menarik untuk kita jadikan sebagai perenungan malam ini. Hidup bertekun dalam iman. Kita perhatikan ayat yang ke-32 sampai 34, di mana penulis Ibrani mendorong umat percaya atau orang-orang percaya untuk tetap bertekun dalam iman. Dan bagaimana perilaku-perilaku orang Kristen saat menghadapi tekanan, penderitaan, dan penganiayaan. Biasanya kita nilai tidak ada sisi positif dari penderitaan atau penganiayaan yang kita hadapi. Namun sesungguhnya terkadang penderitaan bisa membangun karakter kita, bisa membangun kesabaran kita. Di tengah-tengah tekanan berat, tantangan dan cobaan, kita sesungguhnya merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kita merasakan bagaimana kasih dan pertolongan orang-orang Kristen yang kita tidak pernah menyangka akan peduli dengan kita. Satu ayat menjadi luar biasa di ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara-saudara yang terkasih, hidup bertekun diuji, di mana kehidupan sering diperhadapkan pada dua arah atau dua jalan. Maka kita harus mengambil jalan yang lebih tinggi, meski jalan itu kelihatan sulit dan berbahaya. Terkadang jalan itu curam di beberapa tempat. Jalan itu sunyi. Dalam mendaki membutuhkan pengorbanan energi. Dan tidak banyak orang yang lewat di jalan itu. Jalan itu licin. Karena terkadang iblis menaruh minyak di jalan yang sempit dan sunyi itu, sehingga mudah terjatuh. Kendati berbahaya, jalan yang lebih tinggi itu menuju puncak dan bisa akan dicapai. Dalam perjalanan itu Allah menyediakan penolong di sekeliling kita. Allah menyediakan penuntun dalam perjalanan kita, sehingga kemudian kita tidak sendirian berjalan. Apabila kita tergoda untuk bimbang dalam iman, atau mulai berhenti mengikuti Kristus, saudara-saudara, fokuslah pada apa yang Dia, yaitu Kristus, sudah kerjakan bagi kita. Dan fokus untuk apa yang akan kita buat di masa depan. Lalu teruslah melangkah dan mendaki sampai ke puncak. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita sebagai orang yang percaya memerlukan ketekunan yang penuh kesabaran. Artinya tetap setia dan berpegang teguh pada kasih Kristus, pada janji penyertaan-Nya. Kristus tinggal di dalam kita. Karena itu kita bisa memiliki ketekunan yang luar biasa.
Memang ada saja cobaan-cobaan yang kita hadapi, tetapi semua itu menyaring kita. Apakah kita menjadi orang Kristen sejati atau menjadi orang Kristen palsu? Mundur di masa-masa sulit, mundur di masa-masa sukar. Tetaplah berdiri teguh dan tetaplah hidup bagi Kristus. Bertekunlah, karena ketekunan bukanlah jalan untuk diselamatkan, tetapi bukti bahwa kita benar-benar menyerahkan diri kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian sebelum kita naikkan doa syafaat. Kidung Jemaat 402, bait 1 dan 2. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu malam ini. Kami diizinkan menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan. Kami diizinkan menikmati kebenaran Tuhan. Membimbing kami untuk terus tekun menjalani kehidupan ini dan bersandar pada Tuhan. Kami hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kami. Iman kami teguh dan kokoh. Sekalipun ada banyak hal yang diperhadapkan kepada kami, menjadi goncangan iman, menjadi tekanan-tekanan bagi iman kami. Tetapi selaku orang-orang yang percaya, kami tetap kuat dan bersandar pada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam ini. Berkati seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkan siaran ini, boleh menikmati kebenaran Tuhan dimanapun saudara-saudara kami berada. Kami membawa keluarga kami di hadapan Tuhan malam ini. Tuhan, teruslah memelihara kehidupan keluarga kami. Peliharakan dalam cinta kasih-Mu. Kami menjalani hidup di dalam bingkai kasih Allah yang ajaib. Dan tuntunlah kami ya Tuhan, bimbinglah kami ya Tuhan, dan kami berjalan di dalam terang kasih dan terang firman-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, dimanapun saudara-saudara kami menikmati sukacita, menikmati lawatan dan berkat Tuhan,
Tuhan sempurnakan kehidupan mereka yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, sembuh dari penyakit, dan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Biarlah semuanya itu semakin meneguhkan mereka bahwa selalu menikmati hadirat kasih Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan dalam hidup, kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, kehilangan bisnis dan usaha, di PHK, bahkan tekanan-tekanan ekonomi. Tuhan lawat saudara-saudara kami, Tuhan topang kehidupan mereka, dan selalu bangkit dan mengarahkan kehidupan bersandar pada Tuhan. Bahwa sesungguhnya Allah akan senantiasa mendampingi orang-orang yang mengalami tekanan, penderitaan, dan penganiayaan. Saudara-saudara kami yang dalam kondisi fisik yang lemah, kondisi sakit, baik dirawat di rumah sakit, berobat jalan. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan menjamah mereka, memulihkan dalam kuasa Allah. Engkau Allah tabib di atas segala tabib. Kami mendoakan para medis, para dokter, tenaga kesehatan, petugas-petugas rumah sakit. Mereka boleh berkarya dan membantu mendampingi saudara-saudara kami yang sakit, dirawat di rumah dan di rumah sakit. Dan biarlah dengan pelayanan mereka juga boleh dikuatkan dan ditopang Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah kami. Berikan hikmat bagi mereka. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil dalam rangka menjaga keamanan di negara ini, bahkan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Biarlah dalam apa yang dilakukan oleh pemerintah kami dukung semuanya itu. Dalam masa-masa ke depan memasuki new normal, biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menghadapi semuanya itu. Kebiasaan-kebiasaan baru yang akan kami lakukan. Biarlah tetap kami menjaga diri, menjaga kebersihan, dan menjaga keluarga kami. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, peliharakanlah kehidupan keluarga kami. Peliharakanlah setiap jemaat-Mu dalam lingkup gereja Toraja, bahkan saudara-saudara kami di berbagai tempat. Kami berdoa untuk badan pekerja sinode wilayah 4 gereja Toraja yang boleh menyelenggarakan saat teduh malam setiap malam. Berkati dan semua boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan, pelayanan setiap malam. Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semua yang Tuhan buat bagi kami malam ini, dan kami menikmati persekutuan, dan kami bersyukur memuliakan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, inilah syafaat kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa dan syukur kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Firman yang hidup, mengajarkan doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah saat teduh kita pada malam ini. Tuhan memberkati kita dan salam sehat.